semuanya, kembali lagi di podcast FSC. Pastinya kalian tunggu-tunggu nih terbaru dari updatean podcast FSC. Nah, sekarang aku mau mendatangkan salah satu fungsionaris lagi yang salah satunya berprestasi. Nah, kira-kira apa prestasi dari kakak satu ini? Jadi, prestasi dari kakak yang satu ini nanti kita akan perkenalan langsung sama kakaknya, itu bebas skripsi. Pasti kalian penasaran kan? Dari prestasi bebas skripsi ini syaratnya apa aja? Langsung saja kita tanya-tanya ke Mbak Kiki. Sebelumnya gimana nih Mbak Kiki kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, baik. Terus bisa kenalan dikit nggak biar teman-teman podcast FSC ini tahu? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizky Aprilia. Jadi aku dari jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Angkatan berapa Angkatan nih? 2021. Aduh, habis ini mau lulus tapi udah bebas skripsi. Amin. Kira-kira ini langsung aja ke intinya aja. Oke. Untuk bebas skripsi. Nah, ini tuh ada program di setiap prodinya atau bagaimana? Menurut Mbak Kiki itu taunya ini dari mana gitu loh? Ada bebas skripsi itu. Oke, kalau aku sendiri sih tahu bebas skripsi itu dari awal waktu PKKMB itu udah diberitahu gitu ya dari prodinya. Nah, kalau di Unesa sendiri, apakah seluruh prodi aku nggak tahu ya. Mungkin bisa semua prodi, tapi mungkin beberapa prodi ada yang nggak bisa gitu. Kalau di FEB sih overall bisa semua sih, alhamdulillah. Oke, nah ini kan pastinya teman-teman banyak yang pengen untuk bebas skripsi. Apalagi aku juga pengen bebas skripsi. Nah, kira-kira itu ada syarat tersendiri nggak Mbak dari Unesanya, dari FEB atau dari prodinya mungkin? Oke, kalau syarat dari Unesanya atau kalau prodiku sendiri, itu persyaratan untuk bebas skripsi itu adalah juara lomba. Kalau juara lomba nasional itu juara 1, tapi kalau internasional itu juara 1, 2, 3. Tapi kalau misal kalian mau bebas skripsi tapi nggak ada apa namanya sertifikat juara, itu bisa juga kalian menerbitkan Cinta 2, tapi nanti bisa dikonversi juga menjadi bebas skripsi gitu. Oke, boleh diceritain nggak Mbak gimana pengalamannya ketika pengajuan bebas skripsi ini? Terus tantangannya itu apa aja gitu? Kebetulan bebas skripsiku nggak sulit-sulit banget ya. Karena dulu aku ikut lombanya juga iseng, terus iseng-iseng juga menang iseng-iseng berhadiah. Terus buat proses pengajuannya, kebetulan di prodiku sendiri di ekonomi itu lumayan mudah ya karena kaprodinya cukup mensupport untuk anak-anak yang mau konversi. Jadi kita tinggal ngajuin dokumen-dokumen yang diperlukan. Biasanya setiap prodi itu akan diberitahu sama kaprodi sendiri. Lalu nanti diurus sama TU dan disidangkan oleh fakultas, lalu kita bisa keluar SK-nya gitu. Udah kita. Untuk keluar SK-nya itu berapa lama Mbak nunggunya? Kalau itu sendiri tergantung waktu dari dekan-dekanat juga ya. Kalau aku lumayan lama sih dulu 1 bulan. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang 1 minggu atau 2 minggu udah keluar SK-nya. Terus dokumen apa aja sih Mbak yang harus dipersiapkan untuk bebas skripsi? Buat pengajuannya gitu. Oh iya. Kalau di prodiku sendiri, kalau aku dulu itu cuman sertifikat lombanya aja yang juara 1 itu. Selainnya ya udah diurus sama tata usaha fakultas sih. Tata usaha prodi. Terus menurut kakak bebas skripsi itu beneran lebih santai atau malah membebani gitu loh kayak apa ya, kan bebas skripsi kita tuh harus ngejar lomba terus. Nah itu pastinya dari setiap individu kan berbeda-beda, ada yang merasa terbebani, terus ada yang emang bener-bener ambis untuk lomba terus akhirnya bebas skripsi gitu. Kalau menurutku kalau ada lomba dicoba aja sih, mumpung jadi mahasiswa ya, mumpung punya privilege sebagai mahasiswa, dicoba aja lombanya. Toh ada apa sih itu namanya, ada dana dari prodi biasanya. Kalau mau yang mau lomba ada dananya, itu biasanya bisa diajukan dana ke prodi gitu. Nah terus kan ini banyak yang pengen banget sama bebas skripsi. Terus kalau setelah bebas skripsi itu kan udah diumumkan. Nah itu ada syaratnya dari semester berapa nggak kita harus bebas skripsi itu? Bisanya bebas skripsi itu dari
semester berapa? Kalau di prodiku sendiri itu di semester 7 kita baru bisa ngajuin kalau di angkatanku. Tapi setauku manajemen itu udah bisa dari angkatan 2023 itu udah bisa ngajuin gitu. Jadi dicoba aja, tanya-tanya ke Kaprodi gitu. Dari kemarin itu ada banyak banget atau terbatas Mbak yang bebas skripsi itu dari angkatannya Mbak Kiki gitu? Kok dari prodiku yang angkatanku sendiri itu ada 4 orang aja gitu. Tapi kalau dari prodi-prodi lain aku nggak tahu ada batasannya atau enggak ya. Mungkin bisa ditanyakan ke kaprodinya langsung. Iya. Nah, Mbak Kiki sekarang kan udah bebas skripsi. Nah, sekarang kira-kira tuh kesibukannya apa? Kan udah nggak ada skripsi lagi nih. Gitu. Nah, sebenarnya kalau bebas skripsi itu bukan serta-merta kita tuh terbebas ya, terbebas dari pikiran apapun gitu. Nah, kita kan juga tetap mikirin artikel nih. Jadi kalau syaratnya untuk lulus kan ada LOA dari artikel itu. Kalau skripsi itu minusnya kalian harus ikut sempro dan seminar hasil. Dan juga ngurusin dokumen di sempro dan seminar hasil. Plusnya kalau konversi itu kamu bisa nggak perlu ngurusin sempro dan seminar hasil dan juga dokumen-dokumennya gitu. Jadi bisa langsung kalau misal artikelnya udah selesai, ya udah tinggal diterbitin aja. Oke, berarti nggak pakai sidang-sidang lagi ya? Enggak. Tapi kalau di prodiku sih enggak ya, kalau di prodi lain enggak tahu. Oke, mungkin khusus untuk prodi ilmu ekonomi. Ya. Terus, nah buat mahasiswa yang galau nih, mau ngajuin nggak ya buat bebas skripsi? Takutnya nanti banyak saingannya, itu ada saran nggak Mbak untuk itu? Harus ngajuin sih. Kalau nggak ngajuin ya kita nggak akan tahu nggak sih. Pasti ada yang ditolak kan Mbak ya? Kalau di prodiku kebetulan tuh nggak ada yang ditolak. Jadi coba aja, barangkali kalian tuh bisa masuk gitu loh. Kalau di lombaku dulu kan ada 3 orang. Nah, itu masuk semua kebetulan. Tapi ada yang bilang juga kalau misal yang masuk tuh biasanya cuma ketuanya aja. Jadi kalau misal lomba-lomba diusahakan tuh jadi ketua gitu. Terus kalau misalnya yang nerbitin Sinta itu harus ada tingkatan Sintanya gitu? Ada Sinta 2. Harus minimal Sinta ya. Sinta 2 sama Sinta 1. Jadi kalau Scopus mau Naya silahkan. Gimana ya? Oke, terus terakhir nih Mbak ya. Mungkin ada tips and triknya buat kita itu menang lomba, terus kita bisa ngajuin ke bebas skripsi. Kalau menang lomba itu kan tergantung dari lombanya dan kemampuan masing-masing ya. Mungkin bisa dicoba aja semua lomba-lomba yang menarik untuk dicoba, dan kalau misal udah gagal di satu lomba dan belum masuk final, bisa dicoba ke lomba lainnya. Jadi ya udah dicoba-coba aja sih intinya. Intinya tuh harus dicoba. Betul. Guys. Kalau nggak coba kita nggak tahu. Oke, terakhir. Oke. Bebas skripsi menurut Mbak Kiki sendiri. Bebas skripsi itu jalan pintas atau cara lain buat jadi lebih produktif menurut Mbak Kiki? Kalau menurutku sendiri sih bisa jadi gini. Kalau bebas skripsi itu kita jadi punya kesempatan untuk memilih banyak option. Kalau misal skripsi, kalian kan harus mikirin bab 1, 2, 3, harus mikirin sempro, harus mikirin semhas. Nah, dengan kita mikirin sempro, semhas ataupun lain-lainnya, kita bisa mikirin skripsi kita tuh maunya tulisannya yang bagus, judulnya yang bagus, mau diterbitin di penerbit yang bagus kayak gitu-gitu. Tapi kalau mau diterbitin ke jurnal yang biasa-biasa aja juga kalian bisa lulusnya dengan lebih cepat gitu. Mungkin bisa semester 7 udah lulus. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi kita udah mengupas tuntas bagaimana caranya kita untuk bebas skripsi, terutama untuk prodi ekonomi yang langsung kebetulan nih ada narasumber yang udah bebas skripsi. Nah, untuk teman-teman yang mau bebas skripsi, jadi tips dan triknya tadi selalu coba aja, terutama kalau ada lomba-lomba itu semuanya harus dicoba.
nanti kalau udah menang atau berkesempatan pastinya bisa diajukan ke bebas skripsi. Untuk sidang atau yang lain-lainnya tinggal menunggu aja dan jangan lupa berdoa gitu, teman-teman. Jadi semangat untuk teman-teman yang mau bebas skripsi, jangan lupa dicatat apa aja yang tadi udah disampaikan dari Mbak Kiki sendiri. Dan tentunya aku juga pengen bebas skripsi, teman-teman. Jadi amin maksudnya. Lupa untuk dicatat apa aja tadinya. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih Mbak karena udah meluangkan waktunya untuk ditanya-tanyain gimana caranya buat bebas skripsi. Dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian, terutama yang pengen bebas skripsi. Langsung saja. Dan kalau mau info lebih lanjutnya, jangan lupa kepoin Instagram dari FSC sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.